ya otomatis dong Pak Ustadz akan menitipkan ke Pak RT karena yang punya kawasan. Nah, kemudian Dewi Persik yang salahnya meminta datanya ke Pak Ustadz. Kenapa nggak langsung ke RT? Hola netizen yang maha benar. Polemik sapi kurban yang diumbar oleh Dewi Persik yang kerap buat sensasi ini belakangan merembet ke ranah politik. Pasalnya, walaupun mengaku tidak mengaitkan ke politik, Dewi Persik sempat menyinggung nama Anies Baswedan yang tidak tahu menahu persoalan sapi kurban tersebut di media sosial Instagramnya. Tidak hanya itu saja, Dewi Persik belakangan mengakui bahwa dirinya merupakan sahabat Ganjar. Polemik ini bermula dari tudingan Dewi Persik yang menyebut bahwa sapi kurbannya ditolak oleh Ketua RT. Bahkan Ketua RT dituduhnya meminta bayaran 100 juta rupiah dan menyebut bahwa itu pungli dan mengancam akan dilaporkan ke polisi. Setelah dimediasi, ternyata ada kesalahpahaman antara Dewi Persik dan Ketua RT tersebut. Kini Dewi Persik kembali buka suara soal polemik sapi kurbannya. Dewi Persik menegaskan bahwa polemik sapi kurban versus Ketua RT adalah bukan ranah politik. Walau demikian, ia mengakui bahwa ia adalah sahabat Ganjar. Fakta terbaru ini terungkap saat Dewi Persik memberikan klarifikasi setelah mencatut nama Anies Baswedan dalam polemik hewan kurban yang ditolak oleh Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan Anies Baswedan. Selain itu, Dewi Persik juga menegaskan bahwa ia tidak ingin membawa ranah politik dalam polemik hewan kurban tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Aduh ya Allah, teman, jadi begini. Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa demokrasi yang berbudaya tinggi, berakhlak mulia. Cuman gara-gara sapi saja itu menjadi berita nasional. Anda bisa bayangin, hanya gara-gara sapi itu menjadi berita nasional yang heboh sampai kemana-mana, sampai mengalahkan berita-berita prestasi tentang anak-anak bangsa yang luar biasa. Kalau kita pengen maju, yuk kita kurangi hal-hal seperti ini. Lihat yang punya sapi sampai emosi-emosi seperti itu, ya kan? Ya mungkin hanya terjadi kesalahpahaman. Apapun itu, kalau diselesaikan dengan cara emosi, ditanggapi dengan cara emosi, pasti akan jadi tidak baik. Budaya bangsa kita ini adalah budaya musyawarah gitu. Kalau zaman dahulu kita ada apa-apa masalah itu datengin, ya kan, klarifikasi dengan baik-baik, bukan langsung terocos di medsos, bam, nah gitu. Justru jadinya tidak baik. Harusnya orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang menjadi public figure, itu menjadi contoh bagi peradaban mulia bangsa ini. Teman-teman, yuk kurangi hal-hal seperti ini ya. Salam cerdas kembali. Terkait lagi viral lagi guys, kasus Dewi Persik bersama Pak RT. Aduh, ini Pak RT sekarang tahun ini lagi di atas puncak-puncaknya. Bukan saya membela Pak RT ini. Awalnya sih saya melihat Dewi Persik terasa terzolimi oleh Pak RT. Namun setelah saya ngecek dan menelusuri dari beberapa sumber, ternyata ini adalah miskomunikasi guys, yang akhirnya emosi Dewi Persik meluap. Namun ini bisa mudah diselesaikan sebetulnya. Artinya coba diriwayatkan, Dewi Persik menitipkan sapi kurban ke Pak Ustadz untuk disembelih. Ya otomatis dong Pak Ustadz akan menitipkan ke Pak RT karena yang punya kawasan. Nah, kemudian Dewi Persik yang salahnya meminta datanya ke Pak Ustadz. Kenapa nggak langsung ke RT? Yang kedua. Yang ketiganya, Dewi Persik akan menyembelih hewan kurban tersebut bukan di masjid yang sesuai akan dibagikan hewan kurban tersebut. Nah, ini kesalahannya yang akhirnya menjadi miskomunikasi, seolah-olah warga sekitar merasa bahwa sapi tersebut akan diambil. Nah, itu wajar. Nah, saya sarankan kepada Dewi Persik, hati-hati berstatement karena ini berhubungan dengan langsung banyak masyarakat. Jangan merasa benar, dan memang saya apresiasi pada beliau dengan keberaniannya. Tapi hati-hati, ini berhubungan dengan masyarakat. Saya yakin di hati mereka ada perkataan-perkataan menyerempet kepada politik.
antara kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kemarin. Nah ini menjadi konteks luapan emosi menjadi keluar dan pikiran buruk itu mulai pada bermunculan opini-opini. Menurut saya pribadi, saran saya untuk Dewi Persik, jangan terlalu temperamen untuk menanggapi sebuah hal permasalahan kecil ini yang akhirnya bisa menjadi sebuah bumerang ya. Dan salam sehat, salam cerdas. Bapak jangan marah-marah. Terus orang lain gak boleh marah, yang boleh lu melulu gitu. Ya Allah, ini perempuan satu ini memang nomor satu kalau untuk masalah ribut ya, masalah berantem ya, nomor satu memang juaranya lo gue lihat. Ya kan, orang lain gak boleh marah-marah, harusnya dia doang yang boleh marah-marah sama orang. Aduh mbak, istighfar ya kan, gak boleh begitu. Kalaupun ada permasalahan, bicarakan dengan baik-baik ya, gitu loh. Masa iya sih Pak RT juga seorang manusia biasa ya kan, punya hilap, punya emosi kayak ente. Perasaan Pak RT baik-baik aja, ngomongnya slow baik ya kan. Udahlah Pak RT ya, yang waras ngalah, biar kena orang gila yang berkuasa di dunia ini. Paham ya guys? Jadi memang tabiatnya dia seperti itu. Dulu juga pernah ribut sama temen saya, notabene yang TikToker itu ya, yang M itu ya, Mami M tuh, Ibu M. Itu waktu berdamai baik-baik aja, padahal di belakang itu bahasa dia itu kotor banget loh katanya. Karena orangnya cerita sama saya, bahasa jorok-jorok, bahasa kelamin, bahasa ya pokoknya yang gak pantas diucapkan oleh seorang public figure itu keluar semua dari mulutnya. Jadi waktu berdamai itu segitu, di belakangnya lebih parah loh katanya, karena nggak di up aja gitu. Jadi sangat miris ya, bangun tidur dari kemarin tuh Viti dia marah-marah mulu ya kan, ngeributin korban. Ya mohon maaf ya kan, yang korban lebih banyak aja perasaan selalu baik ya kan, gitu loh. Kalaupun ada permasalahan ya bicara baik-baik aja lah ya kan, apa sih yang diributin gitu loh. Saya yakin Pak RT juga mau berdamai gitu, mau memahami ada kesalahpahaman mungkin barangkali di situ. Cuman cara orang itu sebetulnya cuma cara doang kok ya kan, cara menyikapi permasalahan itu seperti apa dengan harus selalu dengan emosi, harus selalu dengan marah-marah terus merasa lu paling hebat, lu pasti menang ya kan. Netizen Indonesia itu udah pinter-pinter, tau gak lo, siapa lu, siapa Pak RT, dan siapa yang diajak ribut sama lu yang lalu-lalu gitu loh ya. Jadi terkadang aduh ya begitulah, kita sangat menyayangkan seorang public figure sampai naik-naik apa ya, dia waktu marah itu saya lihat di video dan berdiri naik apa itu sangat disayangkan gitu. Ngeributin apa sih ya kan. Kalau Bunda bilang sih itu cuma kesalahpahaman sedikit aja ya kan, bicarakan dengan baik-baik. Apalagi kan ada aparatur pemerintahan ya yang harus juga dihormatin di situ kan, untuk menjadi penengah. Kalau seperti itu sama sekali tidak menghargai orang-orang yang ada di situ. Maksudnya orang-orang yang untuk menjadi penengah kan begitu dong. Kalau memang masih ribut ya ribut aja sendiri gitu loh ya kan, di medsos lu nyap-nyap gitu loh ya kan. Ini udah ada penengah, ada Pak Ustadz dan lain sebagainya, itu kan orang-orang yang harus dihormati. Tapi bicara nadanya tinggi terus, ente siapa ya kan. Aing mah herannya, korban sapi satu aja bacotnya kemana-mana. Ayu Ting Ting yang korban sapi 3 aja diem-diem aja. Norak lu. Drama Kurban 2023 dimenangkan oleh Dewi Persik. Wow, CDP. Nah, seperti kudu adat-adatan wae nang sagala rupa tanya. Jadi cari-cari teh CDP terek kurban sapi gitu baresakanya. Ari pekte 2 hari menjelang Idul Adha si DP teh mikir cenah geus tong di RT we rangka ieukeun cenah ka naon anu eta teh nu pepolitikan lah, pokona mah nu pepolitikan
gitu di tempat pepolitikannya rumah nah udah anu karar itu gitunya jadinya ke warga kakak diberi daging nah yang mencit sama di itu cenah nu pepolitikan mah gitunya akhirnya kan mungkin berpikirnya nah habis bisa gitu sapi geus aya di dia kudu digubug deui meureun cek si eta teh ya sok weh kalau mau kayak gitu mah bawa sendiri saya dibayar 100 juga nggak mau ngangkut sapi kamu ngadata si DPT ngadat edan kuat ka diedan ke eta mah siang ngadatna si Dewi Persik gara perkara sapi memang si sapi teh mahal ya tapi harga diri jauh lebih mahal gitu meureun cek si Pak RT tari mana nih rek di ditu nah habis ka dieu keun jauh nitip sapi meureun sampai poe di dia mung tah yang teh jauh dicokot deui ari bek keung dagingna meureun setengahna mung meureun cek Pak RT na teh ngadat we tas si Dewi Persik teh cenahnya gitu di akhirnya ada juga beberapa yang menuduhkan kalau bahwasanya kurban ini mengandung unsur politik. Sayang sekali ya mungkin karena politik di Indonesia sudah terlalu keruh jadi apapun kebaikan orang-orang selalu disangkut pautkan dengan politik. Nah makanya orang-orang yang bergelut dalam bidang politik tolonglah kebaikan hati itu harus ikhlas di dalam hati dan ketika Anda bermain politik tentunya juga harus ikhlas semua ini demi negara dan juga bangsa yang menjadi lebih baik. Jadi gak akan ada tuh pemikiran orang Indonesia lagi yang apa-apa melakukan kebaikan hanya politik apa-apa ini politik kan jadi memang orang yang tadinya niatnya baik jadinya emosi tanya mungkin di sini yang salah adalah sesuatu yang membuat orang-orang lupa kata maaf dan kata terima kasih. Jadi WKB membeladagan aduh ya Allah KBW anak menit siga bombali kuat ka meledaknya teh edan pisan rek kurban oge